Oke, selamat siang kawan cerita. Kembali lagi di sini bersama podcast Paskalibah. Kali ini tamu kita ada Ibu Sri Wahyuni dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Betul. Saat ini ibunya menjabat sebagai fungsional statistisi alih media, Bu ya. Ya, jadi dengan Ibu Sri Wahyuni, panggilannya apa nih Bu? Bu Yuni aja. Ibu Yuni ya. Akan berbincang-bincang dengan Ibu Yuni terkait dengan ada tugas yang sedang dijalankan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara. Oke Bu, boleh dikenalkan sekali lagi dari ibunya kepada kawan cerita kita supaya sama-sama tahu juga tentang profil dari Ibu. Silakan Bu. Baik, selamat sore kawan cerita. Ya betul, kawan cerita Bu bilangnya. Baik, kawan cerita, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Pusat. BPS Pusat. Saat ini saya mengemban sebagai statistisi ahli madya di ya. Direktorat Duknaker. Duknaker Bu, oke. Ini Bu, jadi kan pada beberapa hari ini Ibu bersama tim Bu ya, Iya, ada 4 orang beserta 1 orang dari pakar kependudukan, sedang ada tugas gitu Bu ke Sumatera Utara ini. Kira-kira bisa dijelaskan Bu, itu tugasnya apa dan bagaimana gitu kepada kawan cerita di sini? Baik, ya seperti kita ketahui bersama bahwa visi Indonesia Emas tahun 2045 salah satunya adalah pengembangan SDM dan iptek ya. Jadi di BPS kami sudah melakukan sensus penduduk long form tahun 2020 ya, yang pelaksanaannya tahun 2022. Iya benar. Itu banyak sekali menghasilkan angka-angka karakteristik penduduk, parameter demografi. Jadi dalam rangka membantu perencanaan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan, kami dari data-data long form, kami coba untuk mengkaji data-data tersebut, bagaimana peran kami di dalam pengentasan kemiskinan ini. Yeah. Untuk itu kami, sebetulnya tim kami dari direktorat kami ada beberapa lokus yang kami datangi. Nah, salah satunya kami datangi di sini di Provinsi Sumatera Utara. Kami diminta di dalam kajian tersebut, salah satu tahapan kegiatannya adalah in-depth interview dan FGD. FGD betul Bu. Betul. Nah, in-depth interview sudah kami lakukan kemarin di Kabupaten Langkat. Kami sudah wawancara ke beberapa rumah tangga miskin. Kami wawancara kepada Ketua SLS. Kami menanyakan terkait bagaimana kehidupan sehari-hari, kemudian pekerjaannya apa, pendidikan anak-anaknya bagaimana, kemudian bagaimana akses ke fasilitas kesehatan, kemudian berapa putra-putri mereka. Iya. Ya. Kemudian dilanjutkan hari ini dengan FGD, kami minta masukan kepada OPD-OPD terkait, bagaimana OPD di sini, bagaimana program-program mereka, kebijakan-kebijakan mereka di dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini. Iya. Yang kemudian nanti hasilnya kami gabung di pusat. Jadi kami nanti akan merekomendasikan kepada pemerintah kebijakan-kebijakan apa yang bisa diambil dalam upaya pengentasan kemiskinan ini. Oke, berarti ini Bu masih lanjutan dari rangkaian hasil long form SP 2020 ya? Betul. Dalam hal ini dia akan ada nanti suatu publikasi yang terkait dengan kemiskinan. Betul. Lebih tepatnya tadi kalau tidak salah publikasinya Bu, pembangunan kependudukan melalui pengentasan kemiskinan Bu ya? Pembangunan kependudukan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah. Ya, pembangunan kependudukan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan wilayah. Oke Bu. Ini Bu. Jadi kan tadi itu FGD-nya ini atau in-depth-nya ini itu mau melihat hubungan antara kependudukan dengan kemiskinan gitu Bu ya. Nah untuk kalangan umum gitu Bu, biar mudah dimengerti. Kira-kira dalam hal seperti apa itu Bu yang mau dihubungkan antara kependudukan dengan kemiskinan sehingga dua hal ini berhubungan dan
targetnya tadi, tujuan tadi itu bisa berhasil kayak gitu, Bu? Baik, penduduk itu merupakan subjek dan sekaligus objek di dalam pembangunan. Betul. Artinya pembangunan itu akan berhasil jika penduduknya sejahtera, jika penduduknya punya tingkat pendidikan yang tinggi, tingkat kesehatan yang tinggi. Nah, bagaimana kaitan antara kependudukan dengan kemiskinan ini? Ya, kami akan melihat parameter-parameter demografi yang dihasilkan dari long form. Di antaranya ada tingkat kelahiran, kemudian ada tingkat kematian, ada migrasi, mobilisasi penduduk, ya. Kemudian dari hasil long form juga kita menghasilkan angka disabilitas, kemudian tingkat pendidikan, kemudian ketenaga kerjaan. Jadi dari variabel-variabel ini atau indikator-indikator ini akan kami kaitkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Jadi karakteristik dari wilayah tersebut kaitannya dengan kependudukan tadi akan kami korelasikan dengan tingkat kemiskinan. Apakah betul di wilayah yang kemiskinannya tinggi itu memiliki anak yang lebih banyak? Apakah betul di wilayah yang kemiskinannya tinggi tingkat pendidikan penduduknya rendah? Apakah di wilayah yang kemiskinannya tinggi memiliki tingkat mortalitas yang tinggi juga? Betul. Nah, seperti itu gambarannya, Mas. Oke. Jadi kan Bu, tadi yang saya tangkap artinya kemiskinan itu kan Bu, itu berhubungan dengan beberapa hal gitu Bu ya. Betul. Ada dengan kesehatan, pendidikan, Betul. kependudukan, ketenaga kerjaan, sosial dan fertilitas gitu Bu ya. Betul. Nah, secara ringkas gitu Bu, kira-kira situasi seperti apa? Ini maksudnya yang berhubungan dengan hal-hal tadi Bu ya, dari pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Kira-kira situasi seperti apa yang diharapkan atau sedang diupayakan oleh pemerintah supaya beberapa hal tadi itu bisa membantu gitu Bu untuk pengentasan kemiskinan tadi. Misalnya berhubungan dengan ketenaga kerjaan, ya sebisa mungkin terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih memiliki sisi pendapatan yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu Bu, apa dia hubungannya? Ya, baik. Dari hasil kajian kami ini, karena ini tidak hanya kami kajian dilakukan di atas meja ya dengan data yang ada, tetapi kami juga berupaya untuk terjun langsung ke masyarakat. Kami mengkonfirmasi kepada penduduk miskin, kepada ketua SLS yang kami wawancari kemarin adalah kepala dusun yang telah menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Yang diharapkan adalah dari penduduk miskin ini ada program-program pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mengangkat taraf hidup mereka, baik melalui itu pendidikan anak-anaknya, kemudian ada fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh penduduk yang miskin ini. Jika kesehatan meningkat, otomatis kan bisa bekerja secara optimal ya Mas ya. Dan harapannya juga upah atau pendapatan yang dihasilkan juga cukup baik sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian dari sisi ketenaga kerjaan ya dengan pendidikan yang tinggi tadi harapannya anak-anak mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang lebih baik, kemudian bisa meningkatkan taraf hidup dengan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Ya, oke Bu. Berarti artinya Bu, dari berbagai hal tadi ada yang perlu diperbaiki jumlah sarananya, ada yang perlu diperbaiki kualitasnya, yang akan nanti secara tidak langsung atau maupun secara langsung dia berhubungan langsung dalam pengentasan kemiskinan. Kira-kira seperti itu Bu ya? Ya, mungkin selain sarana dan prasarana juga sosialisasi, kemudian dorongan kepada masyarakat, kemudian ada semacam pembelajaran kepada masyarakat agar mereka itu berwawasan luas. Mau menyekolahkan anak-anaknya, seperti itu. Kesadaran dari masyarakatnya juga, Bu ya? Kesadaran dari masyarakat. Artinya supaya kemiskinan itu bisa teratasi, selain dari pemerintah, tentu dari masyarakat miskinnya sendiri gitu Bu ya? Harus ada kesadaran dari mereka, jangan memiliki mindset yang menerima bantuan, tapi sebisa mungkin memperbaiki kualitas dari berupaya untuk keluar dari zona kemiskinan. Oke, baik Bu. Nah tadi Bu, sekilas gitu ya, kan kalau di Sumatera Utara nih lokus penelitiannya di Langkat Bu ya. Dan kalau tidak salah ada 4 Bu ya se-Indonesia ya yang menjadi lokus penelitian FGD dan in-depth interview ini. Itu ada di Langkat Sumatera Utara,
Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur di Lampung, Kulon Progo di DI Yogyakarta, dan Lombok Barat, Bu ya. Betul. Nah, kira-kira Bu, dasar pemilihan 4 lokasi ini apa, Bu? Apakah pernah ada penelitian terdahulu, makanya dipilih lokasi ini, atau atas dasar apa? Ya, jadi pemilihan lokasi ini kami tentukan, kami lihat dari tingkat kemiskinannya. Tingkat kemiskinannya, Ya, oke ya. kalau kami lihat di 4 provinsi ini, 3 provinsi yaitu di Lampung, kemudian NTB dan Jogja itu tingkat kemiskinannya itu di atas tingkat kemiskinan nasional. Oke. Dan di Sumatera Utara kebetulan tingkat kemiskinannya di bawah tingkat kemiskinan nasional. Kemudian pemilihan dari lokus ini kami berharap mewakili wilayah barat, kemudian bisa mewakili wilayah tengah dan bisa mewakili wilayah timur. Oke. Sebetulnya kunjungan kepada OPD atau lokus-lokus penelitian ini sudah juga pernah kami lakukan, tapi di Jawa Barat. Di Jawa Barat, di Jawa Barat, di Bandung Barat, kemudian kami di Depok, kemudian di Tangerang. Itu untuk tujuan yang sama, Bu? Tujuan yang sama. Jadi bentuknya saja yang berbeda. Jadi kami yang berkunjung ke OPD-OPD, kami minta masukan program-program yang telah mereka lakukan selama ini untuk rakyat miskin. Jadi memang kami mengumpulkan banyak-banyak informasi dari berbagai OPD tersebut, yang mana di publikasi kami nanti akan kami ramu menjadi suatu rekomendasi kebijakan. Mudah-mudahan itu menjadi andil kami di dalam perencanaan pembangunan pemerintah, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Oke, berarti setelah ini masih ada lokasi lain lagi yang akan dijadikan lokus, atau ini sudah yang terakhir, Bu, sebelum nanti publikasi yang terbit? Ini sudah yang terakhir. Sudah yang terakhir, Bu, ya. Oke. Berarti kan, Bu, dari serangkaian semuanya ini tadi, nanti outputnya itu ada publikasi gitu, Bu, ya? Publikasi yang tentang pembangunan kependudukan tadi, Bu, ya? Betul. Nah, itu, Bu, coba dijelaskan tentang publikasinya, misalnya cakupannya, kapan dirilisnya, dan kira-kira topik utama apa saja yang ada di publikasi itu nanti, Bu? Baik. Jadi, gambaran umum dari publikasi tersebut, yang pertama sekali itu bab pendahuluan ya, Mas ya. Tentu kami akan mencantumkan di situ, menyajikan gambaran umum kemiskinan yang ada di Indonesia. Tentu ada tujuannya, kemudian ada pemanfaatannya, nanti akan kami sampaikan di bab pendahuluan. Kemudian kaitannya dengan parameter demografi, kami ingin melihat di bab berikutnya terkait fertilitas dan tingkat kemiskinan. Jadi dari data-data fertilitas yang sudah kami kumpulkan melalui long form ini, kemudian kami cari korelasinya dengan kemiskinan. Rencananya kami akan membagi menjadi beberapa wilayah, karena setiap wilayah barangkali memiliki pola yang berbeda. Karakteristiknya. Jadi kami rencananya akan mengklaster, Mas. Di klaster sesuai dengan besaran fertilitas atau sesuai dengan karakteristik wilayah itu. Apakah memang betul berkorelasi dengan kemiskinan? Barangkali di suatu wilayah korelasinya tinggi, tapi di wilayah tertentu barangkali tidak. Nah, seperti itu. Itu adalah gambaran di bab 2. Kemudian untuk bab berikutnya yaitu terkait dengan mortalitas dengan kemiskinan, kami juga akan melihat bagaimana pola mortalitas ini di wilayah-wilayah yang kemiskinannya tinggi dan wilayah-wilayah yang kemiskinannya rendah. Jadi kami akan melihat korelasinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, nanti akan kami jabarkan di situ. Bab berikutnya adalah parameter demografi yang menyangkut migrasi. Jadi sudah sering disampaikan bagaimana hubungan antara migrasi atau perpindahan penduduk ini dengan kemiskinan. Barangkali memang penduduk itu pindah karena memang di wilayah asal kondisinya miskin. Betul. Atau jangan-jangan penduduk ini pindah, tetapi dengan bekal pendidikan yang seadanya justru membuat wilayah yang dia tuju menjadi miskin. Jadi inilah yang perlu kita kaji, kita lihat bersama untuk kaitan antara kemiskinan dengan perpindahan penduduk ini. Kemudian bab selanjutnya adalah terkait indikator lainnya terkait dengan kemiskinan. Jadi kami contohkan bonus demografi. Apakah wilayah-wilayah yang memiliki bonus demografi itu tingkat kemiskinannya seperti apa? Kemudian kami lihat juga dari tingkat disabilitas di suatu wilayah. Apakah yang disabilitasnya tinggi juga kemiskinannya tinggi, atau ada hubungan atau tidak? Korelasinya seperti apa? Demikian juga dengan ketenaga kerjaan.
penduduk miskin mayoritas bekerja di bidang apa? Di sektor apa gitu Bu? Di Ya? sektor apa? Betul. Kemudian statusnya sebagai apa? Apakah sebagai pekerja keluarga, apakah sebagai petani, Betul. atau sebagai buruh lepas? Iya. Nah, hal-hal itu yang akan kita tuliskan sebagai gambaran umum sisi kependudukan dari penduduk yang miskin. Iya. Kemudian di bab berikutnya kami juga akan menganalisis determinan kemiskinan. Jadi kami akan melihat faktor-faktor apa sesungguhnya yang menyebabkan penduduk Indonesia ini miskin. Dari situ, dari gambaran umum, kemudian hubungan antara parameter demografi dengan kemiskinan, kemudian analisis determinan. Di bab terakhir kami akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. Ya. Artinya Bu, kalau tadi saya lihat sekilas, ini kan kita kemarin ada melakukan pendataan LF Bu ya, long form. Dan kalau melihat dari bab-bab besarnya tadi, itu hampir semua kategori pertanyaan dihubungkan ke kemiskinan gitu Bu ya. Betul. Artinya long form yang kita lakukan di 2020 kemarin, itu semuanya datanya akan berperan secara langsung untuk penelitian ini, seperti itu Bu ya? Iya. Oke. Termasuk pertanyaan perumahan. Termasuk pertanyaan perumahan Bu ya, menghubungkan antara penduduk miskin dengan karakter perumahannya gitu Bu ya, Betul. kondisi perumahannya. Betul. Oke baik Bu. Dan ini publikasi ini masih baru ini pertama kali Bu ya? Baru pertama kali dan ini masih bagian rangkaian dari LFSP 2020. Betul. Oke, berarti nanti ini Bu publikasinya rilis di tanggal? Rilis di akhir Desember. Di akhir Desember Bu Iya. ya. Oke, buat kawan cerita nanti yang sudah penasaran dengan hasil dari publikasinya, bisa langsung dilihat di website resmi BPS pada akhir Desember. Dan ini cakupannya masih nasional Bu ya? Nasional. Masih nasional. Oke. Terima kasih banyak Bu. Jadi melalui podcast ini kita berharap para pendengar, para kawan cerita bisa lebih memahami gitu Bu ya, hubungan antara kependudukan dengan pengentasan kemiskinan, kira-kira seperti itu. Kami berharap juga bisa bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk bagaimana action dari pemerintah daerah dan masyarakat kita semua bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Iya, betul. Semoga nanti pada akhirnya publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh setiap pihak Bu ya. Betul. Oke kawan cerita, sekian dulu podcast untuk hari ini. Terima kasih buat Ibu Yuni yang sudah menyediakan waktu dan informasinya kepada kami. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.